Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian kelima. Dengan kaget dan heran mereka saling pandang dan terdengarlah suara Kuiseng yang masih saja duduk minum arak. Menyerang orang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membunuh sudah termasuk perbuatan pengecut. Sekarang mengeroyok seorang gadis mengandalkan tenaga 6 orang laki-laki, sungguh amat memalukan. Apakah kalian masih belum mau insyaf dan tidak tahu diri, menantang maut yang sudah membayang di depan mata? Lekas pungut senjata dan pergi, barulah perbuatan orang yang berakal sehat. Tahulah 6 orang itu sekarang, bahwa yang membuat mereka semua terpaksa melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya, sahabat putri ketua bengkau itu. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi gentar. Nona itu sendiri sudah cukup berat untuk dikalahkan, apalagi dengan adanya seorang yang demikian saktinya, yang tanpa bergerak dari tempat duduknya, tanpa menghentikan keasyikannya minum arak, sudah mampu mengalahkan mereka dan melucuti senjata mereka. Orang silau tadi memungut goloknya, diturut oleh teman-temannya, lalu ia menjura ke arah Kuiseng. Xiao Enghiong, pendekar muda, kepandaianmu membuat mata kami yang bodoh, membuat kami terpaksa menelan hinaan dan menderita kekalahan. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Xiao Enghiong yang gagah? Kuiseng menarik napas panjang, kemudian ia berdiri dengan cawan penuh arak di tangan kanan. Diangkatnya tinggi lalu ia bernyanyi dengan lagak seorang mabok. Berangin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri. Suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati. Nama, harta, kepandaian, tiada artinya. Yang penting adalah pelaksanaan kebenaran dalam hidupnya. 6 orang itu hanya saling pandang, tidak dapat mengenal pemuda ini, karena mereka pun tidak pernah mendengar nyanyian itu. Lucian tertawa dan dari atas meja itu ia berkata nyaring, "Sebangsa cacing macam kalian ini mana mengenalnya? Dia bernama Kuiseng, para Locianwe mengenalnya sebagai Kim Moeng. Hanya dia seoranglah yang mampu menandingi aku. Biarpun begitu, masih belum tentu ia bisa menjadi jodohku. Apalagi orang-orang macam anakmu hendak memperisteri aku. Cih, bukankah itu lucu sekali?" 6 orang itu kelihatan kaget, dan tanpa bicara apa-apa lagi, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan-pelayan mulai muncul kembali, memandang takut-takut ke arah Kuiseng dan Lucian. Kuiseng menyatakan kesanggupannya membayar harga barang-barang yang rusak. Mereka kelihatan senang dan melayani sepasang orang ini dengan kehormatan berlebihan. Lucian juga kelihatan senang dan gembira sekali. Mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan tiada hentinya ia menatap wajah Kuiseng dengan sikap menggoda. Sebaliknya Kuiseng sama sekali tidak kelihatan gembira. Pemuda ini sudah tidak makan lagi, akan tetapi melihat cara ia berkali-kali memenuhi cawan arak dan meminumnya habis sekali tenggak, terang bahwa perasaan hatinya amat terganggu. Memang demikianlah, hati pemuda ini tidak karuan rasanya. Hampir ia meloncat bangun untuk lari meninggalkan gadis ini. Ia merasa betapa gadis ini sengaja menggodanya, sengaja hendak mempermainkannya. Ucapan Lucian tadi benar-benar menikam jantungnya. Gadis itu, di depan orang banyak mengakui bahwa hanya Kuiseng yang mampu menandinginya. Namun betapapun juga, pemuda itu belum tentu bisa menjadi jodohnya. Ia merasa makin tak senang, muak dan benci menyaksikan sikap Lucian. Apalagi mengingat betapa tadi gadis itu sudah pasti akan membunuh 6 orang lawannya, kalau saja ia tidak cepat-cepat turun tangan. Ia makin benci, akan tetapi juga makin cinta. Makin lama ia berdekatan dengan gadis ini,
makin besar pula daya tariknya menguasai hatinya. Kui Koko, dalam nyanyianmu tadi kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling. Tentang kipasmu, aku sudah melihatnya dan sudah tahu kelihayannya. Akan tetapi tentang suling, adakah kau mempunyai suling, dan pandaikah kau meniup suling dan mempergunakannya sebagai senjata? Aku seorang bekas pelajar gagal, bisanya hanya berkipas-kipas mendinginkan kepala panas lalu menghibur diri dengan suara suling. Memang tadinya aku memiliki sebuah suling, akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Ban Pilocia, Dewa Locia berlengan selaksa, di Telaga Sio, Telaga Barat. Terbelalak sepasang mata yang indah itu, penuh perhatian dan ingin tahu. Apa, kau betul-betul bertemu dengan pendeta jahat itu? Aku pernah mendengar dari ayah, bahwa pendeta perkasa itu amat cabul dan keji, akan tetapi memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Ayah sendiri pernah bentrok dengan Ban Pilocia, bertempur sampai 2 hari 2 malam, tidak ada yang kalah atau menang. Hanya karena khawatir kalau pertandingan dilanjutkan keduanya akan tewas, maka mereka menghentikan pertandingan. Dan kau bertemu dengannya, bertanding, dan sulingmu hancur olehnya? Ah, Kui Koko, apakah kau kalah olehnya? Kui Seng mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh arak. Dia memang hebat, akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Sio. Pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah Kui Seng di Telaga Sio. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu, karena luasnya, karena indahnya, dan karena segar nyaman hawanya. Air berkeriput biru sehalus beledu tilam, pembaringan berkasur bulu bunga teratai aneka warna, penghias indah, dicumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah, berperahu di Telaga Barat, mandi sinar bulan, minum arak, sesudah itu mati pun tak penasaran. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar telaga, yang tergolong cukup merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguci arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum, sambil mendengarkan beberapa orang perempuan penyanyi menabuh yangkim dan bernyanyi. Pesta macam ini hampir diadakan setiap malam di waktu musim tiada hujan, sehingga keadaan Telaga Barat amat meriah. Ketika Kui Seng tanpa disengaja tiba di Telaga Sio, keadaan di situ sedang meriah sekali karena musim panas telah tiba. Di waktu musim panas mengamuk, banyak orang-orang kaya dan pembesar-pembesar merasa tidak betah tinggal di kota, dan banyak yang mengungsi untuk beberapa hari atau pekan lamanya ke Telaga Sio di mana mereka dapat menghibur tubuh dan pikiran, dan baru ingat pulang kalau uang sudah habis dihamburkan. Begitu melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian pelajar yang cukup rapi datang seorang diri, segera para tukang perahu merubungnya, menawarkan perahu mereka. "Mari, Kongcu, tuan muda, perahu saya bersih dan kosong. Saya pesankan arak Hangciu yang paling baik. Kongcu perlu hidangan yang paling lezat, restoran Kenlock atau rombongan penyanyi, anak buah Bibi Chong cantik-cantik muda dan suaranya emas, atau Kongcu suka ditemani bidadari jelita? Tinggal pilih menurut selera Kongcu." Demikianlah, ribut mereka menawarkan perahu sampai pelacur. Kui Seng tersenyum dan menggerak-gerakkan tangan menyuruh mereka jangan bicara sambung menyambung, membikin bising. "Dengar baik-baik, jangan ribut sendiri," katanya tertawa. "Aku hanya membutuhkan sebuah perahu kecil yang dapat dipakai duduk berdua, tanpa pendayung. Perahu kecil yang bersih dan tidak bocor, terbuka tanpa bilik. Kemudian, boleh sediakan arak dan 2 cawannya, beberapa macam masakan yang panas-panas dan kemudian boleh panggil seorang pelacur yang pandai bicara, pandai main yangkim, meniup suling, pandai bernyanyi dan pandai bermain catur." "Wah," mengajak pelesir seorang bidadari, "mengapa pakai perahu kecil terbuka? Siang Kong, tuan muda,
Saya mempunyai yang besar, ada biliknya yang bersih dan enak, tidak terganggu dari luar. Kembali Kui Seng tersenyum dan kedua pipinya agak merah. Pemuda ini tidak pantang bersenang-senang dengan wanita, akan tetapi hanya sampai pada batas mengobrol dan bercakap-cakap gembira, bersenda gurau dan main catur atau mendengarkan si cantik bernyanyi, atau memetik yangkim dan meniup suling saja. Aku ingin menyewa perahu kecil terbuka tanpa pendayung, ada tidak? Ada. Jangan khawatir, Kongcu, perahu saya kecil bersih, dicat biru dan tanggung tidak bocor. 15 sen saja untuk semalam suntuk, dan perempuan yang kukehendaki itu ada tidak? Pandai bicara, pandai main musik, bernyanyi dan pandai main catur, tidak menolak minum arak. Wah, yang sepandai itu agaknya, hanyalah Ang Xiao Hua, bunga kecil merah, seorang bidadari yang tercantik dan termahal di sini. Bagus, kau panggil Ang Xiao Hua untukku, kata Kui Seng, senang hatinya. Ah, tidak mungkin, Kongcu. Biarlah saya memanggil si Kim Bwe, bunga bwe emas, yang juga pandai segala, biarpun tidak secantik Ang Xiao Hua atau si Kim Lian, teratai emas, yang pandai meniup suling dan cantik jelita, akan tetapi tidak pandai main catur dan tidak suka minum arak. Hati Kui Seng sudah kecewa. Tidak. Aku menghendaki Ang Xiao Hua itu. Mengapa tidak mungkin memanggil dia? Berapa harganya? Aku sanggup bayar. Orang-orang itu menggeleng kepala, dan seorang yang setengah tua berkata, suaranya perlahan seperti takut terdengar orang lain, Kongcu, kau tidak tahu. Ang Xiao Hua amat terkenal di sini dan setiap ada pembesar pesiar, tentu dia dipesan. Aneh memang, biarpun Ang Xiao Hua merupakan kembangnya semua wanita di sini, namun dia bukanlah pelacur sembarangan. Dia hanya mau melayani bicara dan bernyanyi, main catur atau minum arak, bahkan mengarang syair. Akan tetapi belum pernah terdengar Ang Xiao Hua mau diajak yang bukan-bukan. Bagus, dialah pilihanku, panggil dia. Kui Seng tertarik sekali, akan tetapi orang-orang itu menggeleng kepala. Sekarang dia berada di perahu Lim Wangwei, hartawan Lim, yang perahunya kelihatan di sana itu. Ia menuding ke arah tengah telaga, di mana tampak sebuah perahu Lim Wangwei sendiri yang mengadakan pesta bersama 5 orang pendekar yang menjadi tamunya. Sejak pagi tadi Ang Xiao Hua berada di sana, mungkin sampai semalam suntuk mereka berpesta. Nah, dengar, itu suara suling tiupan Ang Xiao Hua. Kebetulan angin bersilir dari arah telaga dan tertangkaplah oleh telinga Kui Seng tiupan suling yang merdu dan halus. Lebih baik jangan panggil dia, Kongcu. Yang lain masih banyak, boleh Kongcu pilih sendiri. Ang Xiao Hua hanya mendatangkan ribut belaka. Ah, kenapa? Kui Seng terheran. Beberapa orang memberi isyarat akan tetapi pembicara itu agaknya sudah terlanjur dan berkata, pagi tadi timbul keributan karena dia, Lo Ho, macan tua, seorang tukang pukul yang terkenal di daerah ini, memaksa hendak mengajak Ang Xiao Hua dan biarpun perempuan itu sudah lebih dulu dipanggil Lim Wangwei, Lo Ho tidak mau peduli dan hendak merampas Ang Xiao Hua, bahkan mengeluarkan kata-kata memaki Lim Wangwei. Kemudian ia mendatangi Lim Wangwei dengan perahunya dan kami semua sudah merasa khawatir. Kami mengenal kekejaman dan kelihayan Lo Ho, dan kami sayang kepada Lim Wangwei yang berbudi halus dan suka menolong kami yang miskin. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lo Ho menyerang ke sana dengan perahu, akan tetapi ia kembali ke pantai dengan basah kuyup. Orang itu tertawa dan yang lain juga tertawa, biarpun ketawanya sambil menoleh ke kanan kiri, kelihatan takut kalau mereka terlihat orang. Ah, apa yang terjadi? Kui Seng makin tertarik. Kabarnya menurut tukang perahu yang kebetulan berada di dekat sana, Lo Ho meloncat ke perahu besar dan memaki-maki. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang di antara tamu Lim Wangwei, dan dalam beberapa gebrakan saja Lo Ho yang terkenal itu terlempar ke dalam air. Haha, dia harus berenang ke tepi, kata seorang lain. Kui Seng tersenyum. Hal semacam itu tidaklah aneh baginya yang sudah biasa bertemu dengan peristiwa pertempuran yang lebih hebat lagi. Biarlah, kalau ia sedang melayani hartawan itu, aku pun tidak jadi mengajaknya menemaniku. Beri saja sebuah perahu kecil yang baik,
Sediakan 1 guci arak dan cawannya, bersama sedikit daging panggang, 3 macam sayur dan sedikit nasi. Nih uangnya, lebihnya boleh kau miliki. Kui Seng mengeluarkan 2 potong uang perak yang diterima dengan tubuh membongkok-bongkok oleh tukang perahu setengah tua itu yang merasa kejatuhan rejeki. Tukang perahu jembal. Lekas sediakan perahu terbaik, 5 guci arak wangi, 5 kati daging, 5 macam sayur, mie 5 kati dan nona-nona manis 5 orang yang cantik-cantik dan muda-muda. Kembang pelacur yang kalian obrolkan tadi, siapa namanya? Kui Seng membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara yang besar dan nyaring ini. Ketika melihat orangnya, ia tertegun. Bukan hanya Kui Seng yang terperanjat, juga semua tukang perahu memandang dengan mata terbelalak, tak seorang pun menjawab. Pembicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, sekepala lebih tinggi daripada orang yang berukuran tinggi pada umumnya. Melihat pakaiannya yang sederhana dan longgar, apalagi melihat kepalanya yang gundul, orang tentu mengatakan bahwa ia seorang Wesio, pendeta Buddha. Akan tetapi yang meragukan, kalau benar ia seorang pendeta, mengapa ia memesan daging, arak, bahkan pelacur? Anehnya pula, dia itu seorang diri, mengapa memesan demikian banyaknya makanan dan minuman yang serba 5 takar, juga memesan 5 orang perempuan lacur? Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu? Laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak. Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf, Lo Suhu. Tapi yang Lo Suhu pesan begitu banyak. Wesio itu menyeringai dan melirik ke arah Kui Seng yang berdiri dengan tenang, menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Wesio aneh ini. Seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak. Apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya yang kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh ke balik jubahnya, dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Wesio itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang, melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak sekian banyaknya uang. Maaf, Lo Suhu, bukan sekali-kali saya meragukan Lo Suhu takkan dapat membayar. Hanya, Lo Suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai 5 orang bidadari. Goblok, apa salahnya? Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akan kubayar. Tapi, Lo Suhu, Ang Xiao Hua telah disewa Lim Wang Wei di perahu mewah yang berada di sana, tukang perahu itu menunjuk. Wesio tinggi besar memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih uangnya, lebihnya boleh kalian bagi-bagi. Wesio itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Gegerlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rejeki besar. Seperti berlumba mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan Wesio aneh. Akan tetapi Kui Seng sudah merasa muak perutnya, dan begitu pesanannya tiba, ia segera naik ke perahu kecil yang sudah terisi makanan dan minuman pesanannya. Kemudian ia mendayungnya ke tengah telaga tanpa mempedulikan lagi Wesio tadi. Menjemukan sekali, pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara, dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara? Berpikir sampai di sini hati Kui Seng merasa kecewa sekali. Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali. Kui Seng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Memang ia tidak begitu suka minum arak.
Makin gelap cuaca tanda malam tiba, makin indah di situ. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan, permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, seakan-akan terbakar menjadi emas, berkilauan. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan kiri. Perahu-perahu yang berkeliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna. Ada yang merah, hijau, kuning, menambah indahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kui Seng tertarik oleh lengking suara suling yang sayup-sayup. Suaranya mengalun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kui Seng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perahu besar dan mewah, dan kini Kui Seng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi indah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perahu besar dan mewah inilah agaknya perahu Lim Wang Wei yang sedang menyambut 5 orang tamunya, dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh Ang Xiao Hua seperti yang diceritakan oleh para tukang perahu tadi. Kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan juga. Setidaknya, kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi. Kini mainkan lagu yang menjadi kegemaran Kui Seng, yaitu Bulan Mengembara Cari Kekasih. Kalau tadi Kui Seng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya, dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kui Seng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kui Seng yang baru saja menghabiskan bait terakhir cepat memandang. Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda, berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Kalau saja aku bersayap, ku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu sahabat. Kui Seng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk Ang Xiao Hua, pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah Telaga Barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti, karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling juga kata-katanya begitu halus dan teratur. Dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair. Dengan hati tertarik Kui Seng mendayung maju perah kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar dan nona berpakaian serba merah muda itu membalikkan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kui Seng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disewa hartawan pemilik perahu besar. Mau apa ia mendekat? Mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kui Seng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang Wesio tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kui Seng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai, karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik Wesio tinggi besar yang aneh itu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like.
Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.